Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra Salam dengan NPM 22 10074. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kasus hukum di Indonesia bahasa Indonesia dengan kasus hukum Antasari Azhar. Kronologis, Antasari Azhar, mantan ketua KPK, menjadi tersangka pembunuhan Nasruddin Zulkarnain, Direktur PT Raja Wali Banjaran. Nama mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar terseret dalam kasus pembunuhan Direktur PT Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain 12 tahun lalu saat hendak membongkar kasus korupsi. Pada 12 tahun lalu, peluru di kepala tewaskan Nasruddin Zulkarnain terseret Antasari Azhar. Pembunuhan Nasruddin ditembak di kepala usai bermain golf di Tangerang, Banten pada tanggal 14 Maret 2009 ketika mobil yang ia tumpangi bergerak lambat di tepian danau di dekat lapangan golf. Tiba-tiba dua orang sepeda motor muncul dari arah belakang kiri mobil. Salah satu pria kemudian mengeluarkan senjata api laras pendek dan menembak Nasruddin sebanyak 2 kali. Peluru bersarang di pelipis kiri korban sampai kritis. Nasruddin yang dilarikan ke Rumah Sakit Mayapada kemudian mengembuskan napas terakhirnya pada tanggal 15 Maret 2009. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Antasari, Juniperil Girsang, pada Mei 2009 lalu saat kasus pembunuhan Nasruddin pada tanggal 14 Maret 2009 sedang bergulir di persidangan. Menurut Juniper, Antasari ditangkap dan diterapkan sebagai aktor intelektual di balik pembunuhan Nasruddin. Saat itu hendak membongkar kasus korupsi besar yang dilibatkan sejumlah pejabat tinggi. Kasus korupsi ini diduga merugikan negara hingga ratusan bahkan triliunan rupiah, seperti dilansir harian Kompas Minggu 10 April 2009. Beliau Antasari belum mau menyebutkan angka kerugian, apakah cuma ratusan miliar atau bahkan triliunan. Selama ini Nasruddin disebut-sebut terus berhubungan dengan Antasari dan memasuki informasi penting mengenai perkara korupsi di lingkungan PT Raja Wali Nusantara Indonesia dan kasus-kasus di luar badan usaha milik negara tersebut. Dengan penelitian kalian, saya sebagai tersangka optimis kewenangan membongkar kasus ini terhenti. Penetapan Antasari sebagai tersangka menurut dia juga akan membuat citranya sebagai salah satu tokoh pemberantasan korupsi hancur. Ini akan yang dikendaki pada koruptor. Sebagai informasi, Nasruddin adalah direktur PT Putra Raja Wali Banjaran yang bergerak di bidang distribusi obat-obatan dan jaringan apotek. RPB adalah cucu perusahaan PT Raja Wali Nusantara Indonesia karena PRB adalah anak perusahaan PT Mitra Raja Wali Banjaran, anak perusahaan PT RNI. Keterlibatan Antasari, menurut polisi, nama Antasari mencuat karena ditemukan bukti pesan singkat yang bernada ancaman terhadap Nasruddin. Kurang lebih isi pesan singkat tersebut adalah sebagai berikut: "Maaf, masalah ini hanya kita berdua yang tahu. Kalau ini sampai terlebor up, tahu konsekuensinya. Begitu kira-kira," kata pengacara keluarga Nasruddin. Seperti diberikan harian ditemukan di lain kesempatan, Antasari membawa
telah mengirim pesan tersebut dan menyebut tudingan itu tidak benar. Antasari mengaku mengenai Nasruddin. Akan tetapi, ia bersikeras bahwa KPK justru tengah melindungi Nasruddin yang merupakan saksi dari kasus dugaan korupsi di PT RNI. Kalau saya dibilang tidak kenal, itu bohong, karena fakta hukum yang harus melindungi mereka yang menyampaikan info kepada KPK. Nasruddin tersebut orang yang sering memberikan info, tuturnya. Terlepas dari bantahan itu, Antasari resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh polisi pada 4 Mei 2009. Antasari menjalankan hukuman meski beberapa bukti mengaruh pada keterlibatan pihak lain termasuk polisi. Antasari tetap meyakini sebagai dalang dibalik pembunuhan terhadap Nasruddin. Kapolres Metro Jaya saat itu, Irjen Pol Wahyono, mengatakan Antasari diduga kuat sebagai aktor intelektual pembunuhan itu setelah pihak mengalami informasi dari 10 tersangka yang terlebih dahulu ditangkap. Para tersangka itu antara lain inisial D, sang eksekutor, inisial E sebagai pemberi order, inisial H, Henry H sebagai penerima order, inisial HE sebagai pengendara motor, dan A dan C sebagai pemantau lapangan saat eksekusi. Inisial AM sebagai memantau kebiasaan korban. Inisial WW dan inisial JK sebagai penghubung. Dan inisial SHW sebagai penyandang dana. Persidangan kasus Antasari Azhar 14 Maret 2009. Direktur Putra Raja Banjarsari Raja Wali Banjara Nasruddin Zulkarnain tewas ditembak di dalam mobil sedan dengan nomor polisi B191E seusai bermain golf di padang golf model Modern Tangerang. 4 Mei 2009, Antasari ditetapkan tersangka oleh polisi setelah penyidik memeriksa para tersangka. Menetapkan tersangka Antasari disampaikan ke Polda Metro Jaya yang saat itu dijabat Irjen Pol Wahyono. Menurut polisi, pembunuhan Nasruddin bermula dari terkuatnya pertemuan antara Antasari dan seorang candy golf bernama Rani Juliani di kamar 803 Hotel Grand Mahkamam, Jakarta Selatan. 4 Mei 2009, Antasari ditahan di rumah tahanan narkoba Polda Metro Jaya. Tanggal 7 Mei 2009, Antasari diberhentikan sementara sebagai pimpinan KPK. Keputusan Presiden pemberhentian sementara Antasari ditandatangani Presiden ketika itu Susilo Bambang Yudhoyono. Tanggal 25 Agustus 2009, perkara Antasari dilimpahkan ke Kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa. Tanggal 28 September 2009, kasus Antasari dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk disidangkan. Tanggal 8 Oktober 2009, sidang perdana kasus Antasari digelar dengan agenda pembacaan dakwaan. Barang bukti kasus Antasari yaitu kejanggalan kasus Antasari. Tim penasehat hukum Antasari menilai ada beberapa kejanggalan dalam pengangganan kasus pembunuhan Nasruddin, diantaranya terkait penghilangan barang bukti penting berupa baju yang dikenakan korban di pembunuhan. Koordinator kuasa hukum Antasari, Boyamin Saiman, dan keterangan kepada mengungkap fakta bahwa baju korban telah hilang atau dihilangkan. Pihak RS pada dan pihak polisi tidak melakukan upaya maksimal
untuk mencarinya dengan cara penyitaan dan penggeledahan. Selain itu, terungkap pula fakta tentang upaya penghilangan ukuran jenis peluru yang sesungguhnya digunakan untuk menembak korban. Ahli forensik Rumah Sakit Cipto Mangkukusumo, Abdul Muhim Idris, mengaku pernah dihubungi oleh petugas Polda Metro Jaya untuk menghilangkan ukuran peluru yang sesungguhnya. Selain itu, Munin mengatakan bahwa mayat Nasruddin sudah dimanipulasi sebelum dibawa ke RSCM untuk diadopsi. Mayatnya sudah tidak asli, seperti rambut sudah digunting dan lukanya sudah dijahit, ujar Muin saat menjadi saksi ahli dalam persidangan Antasari Azhar. Keputusan dari kasus yang menimpa Antasari Azhar oleh Polda Metro Jaya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nazarudin, bos PT Putra Raja Wali Banjaran. Tidak tanggung jawab posisinya dalam kasus ini diduga sebagai pembunuhan artinya ada dugaan bahwa Antasari lah yang memerintah pada para eksekutor, pelaku penembak untuk membunuh korban. Berkaitan dengan hal ini, peluru dilihat pasal 55 KUHP untuk mengetahui posisi Antasari Azhar, apakah sebagai pelaku yang melakukan tindakan pidana, yang menyuruh lakukan tindak pidana yaitu turut serta melakukan tindak pidana, yang menganjurkan orang lain melakukan tindak pidana, atau sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana. Tanggal 4 Mei 2009, Antasari Azhar ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi setelah penyidik memeriksa para tersangka. Penetapan tersangka atas Antasari Azhar disampaikan kepada Metro Jaya yang saat itu dijabat Irjen Pol Wahyono. Pada tahun 2009, Antasari Azhar divonis 18 tahun penjara atas pembunuhan bos PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. Mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, hingga peninjauan kembali, Antasari dinyatakan bersalah. Pasal 340 KUHP yang isinya barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun merupakan pasal yang digunakan untuk menjerat Antasari Azhar. Apabila kita melihat dari sisi saksinya, memang ancaman pidana untuk pelaku pembunuhan berencana sangat berat dan diantaranya tidak sedikit sampai divonis hukum mati. Terima kasih yang saya sampaikan barusan kasus hukum Antasari Azhar.